Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti dengan materi clustering menggunakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori data mining. Data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Algoritma Kemis. Kemis adalah salah satu algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik. Kemudian deskripsi studi kasus yang pertama yaitu data yang digunakan. Segmentasi data media tentang pengelompokan pasien berdasarkan gejala penyakit dengan metode Kemis dapat membantu dalam meningkatkan kualitas perawatan dan pengobatan pasien. Yang kedua yaitu asal-usul data. Jadi sumber datanya yaitu dari jurnal media informatika Budi Dharma. Kemudian jumlah data yaitu 20 data. Metode atau algoritma. Algoritma Kemis. Kemis adalah sebuah algoritma clustering yang bekerja dengan cara meminimalkan jarak antara setiap data dengan sentroid cluster yang sesuai. Kemudian tahapan algoritma Kemis. Yang pertama yaitu mulai, kemudian menentukan banyaknya cluster, dan kemudian mengelompokkan data dan berdasarkan jarak terdekat, lalu itu selesai. Kemudian rincian tahapan alur algoritma Kemis. Yang pertama yaitu pengumpulan data, processing data, pemilihan fitur, penentuan jumlah cluster, inisialisasi sentroid, iterasi Kemis, update sentroid, evaluasi cluster, interpretasi hasil, dan visualisasi hasil. Kemudian perhitungan manual pengelompokan data. Jadi data yang kita masukkan di sini yaitu data yang sudah kita cari di jurnal. Contohnya yaitu C1 sama akar 66 kurang 67 pangkat 2 ditambah 16 kurang 13 pangkat 2 ditambah 2 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 9 tambah 9 sama. Jadi hasil dari C1 adalah akar dari 19 yaitu 4,36. Sekian saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Arnandi. Jadi saya ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi saya di sini menjelaskan tentang hasil analisis data. Jadi di sini ada data-data yang kita dapatkan, data-data dari posyandu, mulai nama, umur, kode gejala, lama mengidap, dan gejala penyakit. Jadi di sini kita akan mengelompokkan pasien berdasarkan gejala yang mereka alami. Jadi sebelum kita mengelompokkan atau menghitung manual, kita harus mengetahui bagaimana rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung pengelompokan ini. Jadi sebelumnya rumusnya ada di sini, di perhitungan manual pengelompokan data ada C1 66 dikurang 67 pangkat 2 16 kurang 13 pangkat 2 2 kurang 5 pangkat 2. Seperti itu, ada 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan hasilnya 1, karena di sini dikalikan dengan dirinya sendiri seperti 1 kali 1, 3 kali 3, 3 kali 3, jadi hasilnya 9. Lalu dijumlahkan 9 tambah 9, 18 tambah 1, 19. Jadi setelah ada hasilnya 19, lalu kita cari akar kuadrat 19. Baik, seperti itu. Jadi sebelum kita mencari itu tadi, kita harus menentukan pusat awal cluster. Jadi pusat awal cluster ini kita memilih secara acak.
terserah kita mau pilih yang mana. Jadi ini prosesnya diajak, dan ini ada beberapa cara kerjanya. Ada contoh cara kerja, ada C1 dan C2. Jadi kita di sini tidak menuliskan banyak-banyak karena terlalu banyak sekali kalau mau ditulis. Ada 20. Jadi kita ambil contoh saja 2 ini. Jadi kita buat sesingkat ini agar tidak terlalu banyak. Nah, ini nanti hasilnya kita akan masukkan ke hasil perhitungan pengelompokan. Kita masukkan di tabel lagi, kita masukkan di C1 dan C2. Ketika sudah ada hasilnya semua, sudah kita hitung, kita kelompokkan, kita kasih masuk di hasil iterasi. Nah, setelah di sini kita akan menentukan klaster. Bagaimana cara menentukan? Apa di sini bisa ada 2, ada 2, ada 2, ada 2, dan ada 1. Kita menentukan klaster dari hasil yang paling kecil. Seperti contoh di data nomor 1 ini ada 4,36 dan di C2 ada 3,61. Jadi yang paling kecil kita ambil, kita jadikan klaster. Contoh ini ada klaster 2. Dan di contoh 2 pun seperti itu. Di C1 ada 6,16, 4,47. Karena yang paling kecil di C2 4,47, jadi kita jadikan klaster. Kita ambil nomor 2 sini. Jadi seterusnya seperti itu. Jadi hasil yang di C1 dan C2 ini dari perhitungan kita yang pertama tadi di slide sebelumnya. Nah, setelah kita klasterkan, di sini ada, jadi hasil pengelompokan dapat disimpulkan bahwa C1 data 5, 6, 7, 10, 11, 19, dan 20. Sedangkan C2 data 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Kenapa kita buat C1 dan C2? Karena di sini ada hasil analisis. Kita lihat di contoh pola yang ditemukan hasil klasterisasi. Yang pertama pengelompokan gejala berat, yang kedua pengelompokan gejala ringan. Jadi C1 ini pengelompokan gejala berat, dan C2 data dengan pengelompokan gejala ringan. Seperti itu. Jadi lanjutkan selanjutnya hasil analisis. Output dari proses data mining menggunakan klasterisasi dengan mengelompokkan pasien berdasarkan gejala penyakit. Dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pengobatan di rumah sakit maupun di posyandu lebih efektif digunakan. Nah, ini tadi contoh pola yang ditemukan hasil klasterisasi. Contoh yang ditemukan hasil klasterisasi tadi yaitu pengelompokan gejala berat dan pengelompokan gejala ringan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai interpretasi dan pembahasan. Yaitu arti hasil analisis key means adalah gejala berat dengan pasien dengan kondisi kesehatan yang buruk dan memerlukan perawatan intensif. Kemudian yang kedua yaitu gejala sedang, pasien dengan kondisi kesehatan yang stabil dan dapat diobati dengan perawatan standar. Dan yang terakhir adalah gejala ringan, pasien dengan kondisi kesehatan yang baik dan dapat diobati dengan perawatan ringan. Selanjutnya, manfaat atau insting yang bisa diambil, yaitu dapat membantu dokter dan tenaga medis dalam menentukan prioritas perawatan dan mengembangkan rencana perawatan yang lebih efektif. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh yaitu mengetahui cara mengelompokkan data pasien menggunakan metode key means. Adapun kontribusi bagi pengambilan kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat data untuk meningkatkan
kualitas perawatan pasien. Tantangan dan solusi. Adapun hambatan saat proses data mining di kami yaitu sulit untuk memahami pada bagian rumus. Namun solusi yang telah kami untuk memahaminya yaitu kami banyak-banyak men-search atau mempelajari dengan melihat tutorial dari berbagai sosial media. Salah satu contohnya itu YouTube dan lain-lain sebagainya. Adapun kesimpulan pada materi kami yaitu ringkasan hasil utamanya, Kimens clustering membantu pengelompokan pasien berdasarkan gejala penyakit menjadi beberapa klaster seperti yang pertama, pasien dengan gejala berat, sedang, dan ringan. Kedua, pasien dengan risiko tinggi, sedang, dan rendah. Adapun manfaat praktis dari studi kasus, yaitu dapat membantu mengelompokkan data pasien berdasarkan gejala penyakit menggunakan metode Kimens. Sekian video dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.